Terima kasih kepada grup nasyid Ibu-Ibu Pancamukti yang telah melantunkan berzanjinya. Baiklah, saat ini kita akan memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah sekaligus doa oleh Ustadz Ahmad Bukhari Siregar SH MH. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati Bapak penghulu, mudah-mudahan penghulu kita ini diberikan kesehatan, amin. Panjang umur, mudah rezeki, amin. Dan seluruh perangkat desa. Begitu juga yang kami muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, dan juga yang kami muliakan ibu-ibu beserta santri dan santriwati. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semua diberikan kesehatan, amin. Dimudahkan segala urusan, amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Diberkahi kehidupannya, amin. Ditambah bojonya, amin. Tak ada yang berani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan keberkahan dengan niat ikhlas kita menghadiri acara Maulid Nabi ini dengan satu maksud tujuan, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka dia berada fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang niat dan tujuannya mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semua yang kita hadir mendapatkan pahala menuntut ilmu, amin. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, ini alhamdulillah ini Pak penghulu. Saya bilang pakai J, Pancamukti ini desa berkah. Apa sebab? Di sini ada pesantren tahfizul Quran, betul? Kemudian ada MTS-nya. Waktu kami mondok,
Guru kami bercerita ketika itu Brunei Darussalam tahun 90 itu mengundang orang-orang hafiz Quran datang ke Brunei, Pak. Mengundang orang-orang hafiz Quran untuk berbondong-bondong datang ke Dumai. Untuk apa? Agar Brunei Darussalam itu setiap masjidnya adalah hafiz-hafiz Al-Quran. Ini yang bercerita namanya Ustadz Al-Fansuri. Kenapa? Karena ketika itu Brunei Darussalam diprediksi habis minyaknya. Maka dia menghadap kepada Grand Sheikh Al-Azhar. Ketika itu dipimpin oleh Sheikh Muhammad Al-Ghazali. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, syukran Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Maka Syekh Grand Al-Azhar mengatakan, minyak itu dari siapa? Maka Sultan mengatakan dari Allah. Bumi itu milik siapa? Milik Allah. Seluruh dunia ini milik siapa? Maka Sultan mengatakan milik Allah. Kalau memang kau tahu dunia ini seluruhnya milik Allah, maka hidupkan agama Allah. Maka Sultan Brunei Darussalam mengatakan, bagaimana caranya? Kau undang seluruh orang-orang hafiz Quran, datangkan ke negerimu, ajarkan Al-Quran dan jadikan setiap imam di masjid-masjid orang-orang hafiz Quran. Maka ketika itu tahun 90, banyaklah orang-orang Indonesia yang hafiz-hafiz Quran itu berangkat ke Brunei Darussalam, diundang oleh Sultan. Masa itu Pak, tahun 90 sudah gaji 30 juta mereka. Diberikan fasilitas rumah mewah, kendaraan dan lain sebagainya. Yang penting hanya jadi imam. Apa hasilnya? Begitu mereka panggil orang-orang hafiz Quran, mereka jadikan setiap masjid orang-orang hafiz Quran, maka para peneliti mengatakan Brunei Darussalam adalah yang paling terbanyak minyaknya di Asia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Yang mampu mendatangkan manfaat hanya Allah. Mudah-mudahan juga kampung kita ini Pancamukti dengan hadirnya anak-anak hafiz Quran ini menjadi berkah. Amin. Ketika tahun 96 saya hanya dapat cerita. Begitu ngajar saya tahun 2002, karena kami tamat Gontor, ngajar tahun 2003, ada yang mendaftar dari Brunei Darussalam. Kami panitia pendaftaran ketika itu. Saya tengok ini anak Brunei Darussalam, marganya kok Nasution. Di mana orang tuamu? Orang tua saya di Wisma, Ustaz. Saya jumpa orang tuanya ke Wisma, saya tanya, mungkin saya penasaran dengan cerita guru saya dulu. Saya tanya, Pak, Bapak marga Nasution aslinya orang mana? Orang Rantau Perapat, nak. Ibu marga apa? Marga Harahap. Kok bisa jadi warga negara Brunei Darussalam? Dia ceritakanlah persis seperti yang diceritakan oleh guru kami. Maka Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita di kampung kita ini ada pondok tahfizul Quran. Hidup di tengah kampung kita orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Maka ini harus kita sokong. Maka ini harus kita budayakan bagaimana setiap anak-anak yang ada di Pancamukti ini menjadi orang-orang yang hafiz Quran. Amin. Ini takjub saya Pak Penghulu. Karena di kampung lain ada juga yang tidak ada. Tapi di sini masyarakatnya ada di antara kita yang berpikir bagaimana hidup Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kami pasti bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Saya juga baca Bu sejarah Syekh Abdul Wahab Rokan.
ketika dia diusir oleh Belanda, maka ketika itu Langkat pun tidak ada minyak lagi. Tidak ada minyaknya. Maka orang-orang Belanda tadi melaporkan kepada orang-orang kampung, apa kelebihan daripada Syekh Abdul Wahab Rokan? Maka diceritakan Syekh Abdul Wahab Rokan begini dan begitu. Mereka undang kembali, mereka berikan kampung, silahkan hidupkan agama. Maka Allah keluarkan lagi minyaknya. Inilah keberkahan firman Allah apa? Pasti kami bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Maka bersyukur nggak ada pesantren tahfidzul Quran? Bersyukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita semua masih beriman kepada Allah. Tanpa hidayah dari Allah, takkan mampu kita sujud ke hadapan Allah. Tanpa hidayah dari Allah, takkan mampu kita melaksanakan sholat. Tanpa hidayah dari Allah, takkan sanggup ibu-ibu untuk menutup aurat. Tanpa hidayah dari Allah, bisa jadi hari ini kita masih menjadi penyembah-penyembah patung. Tanpa hidayah dari Allah, bisa jadi hari ini kita masih menjadi penyembah-penyembah pohon. Tanpa hidayah dari Allah, takkan mampu kita untuk mengabdi kepada Allah. Tapi karena secercah hidayah yang Allah berikan, alhamdulillah kita bisa hadir Maulid Nabi. Karena hidayah dari Allah, alhamdulillah ibu-ibunya, anak-anak gadisnya mampu menutup aurat. Karena hidayah dari Allah, alhamdulillah kita mampu untuk melaksanakan salat. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Orang-orang di surga itu mengatakan, kalaulah tidak karena hidayah Allah, tak bisa kami dapat hidayah, katanya. Jadi hidayah ini ibu-ibu tak perkara main-main. Bayangkan Laksmi Mittal, penguasa baja dunia, diprediksi dia orang paling terkaya nomor 5 di dunia. Tetapi dia tidak mengenal siapa yang pantas untuk dia sembah. Berapa banyak orang bergelar S3, tetapi malah dia mendustakan Allah. Maka bersyukurlah kita masih diberikan hidayah. Bersyukurlah kita masih diberikan iman. Alhamdulillah ala kulli ni'matil iman. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Bersyukur gak jadi orang beriman ibu-ibu? Bersyukur gak bu? Bersyukur. Sekarang ini bapak-bapak, zaman gila ini, betul? Zaman gila, zaman edan kata orang. Luar biasa. Ada anak membunuh emaknya. Ada anak mengejar-ngejar mamanya pakai parang. Lagi sholat itu. Bukan di luar sana, daerah kita. Kenapa? Karena kami ikut menangkap anaknya itu. Emaknya lagi sholat, ditendang, dikejar-kejar pakai parang. Allahu Akbar. Apa sebab? Gara-gara sabu. Nah, inilah kalau sudah tak ada hidayah, tak ada iman. Emak yang melahirkan dia pun dia tendang, dia kejar-kejar pakai parang. Ada ayah menggagahi anak kandungnya. Allahu Akbar. Anaknya SD. Kenapa? Murid dari istri saya. Istri saya bapak ibu guru SD 003.
Kejadian ayah kandungnya menggagahi anak kandungnya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang ini zaman sudah gila benar. Ada yang gantung bunuh diri. Hanya apa? Hanya gara-gara minta 50.000. Jadi suaminya hobinya main skater. Hati-hati main skater nih. Hobi lakinya main slot, Pak. Hanya gara-gara merajuk sama bini tak dikasih duit, gantung bunuh diri dia dimakan batu. Astagfirullahalazim. Zaman ini gila betul. Betul? Gila apa enggak, Bu? Gila betul. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah masih diberikan secercah hidayah sehingga kita bisa waras otaknya. Suatu ketika Umar bin Khattab ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma hiya a'zamu ni'mah? Nikmat apakah paling terbesar dalam kehidupan ini?" Umar bin Khattab tidak mengatakan, "Oh, nikmat paling terbesar adalah aku punya kebun kurma sekian hektar." Tidak. Umar bin Khattab tidak katakan, "Oh, nikmat paling terbesar adalah aku menjadi khalifah sehingga Raja Persia Romawi bergetar mendengar namaku." Umar tidak katakan itu. "Oh, nikmat paling terbesar adalah ketika setan takut melihat jejakku." Umar juga tidak katakan begitu. Tapi yang Umar katakan, a'zamun ni'mah nikmatul hidayah. Nikmat paling terbesar adalah nikmat hidayah. Maka bersyukurlah kita masih Allah berikan kesempatan untuk membaca Al-Quran, masih diberikan kesempatan kita mengaji wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin, Bu? Yakin? Alhamdulillah. Masih hadir kita wirid Yasin, masih hadir kita pengajian-pengajian. Untuk apa? Menanamkan hidayah di dalam hati. Karena kalau orang sudah tidak ada hidayah, kal an'am, bagaikan binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat daripada seekor binatang. Contohnya apa? Yang saya sebut tadi. Ada ayah kandung menggagahi anak gadisnya, ada anak menendang ibunya yang lagi sholat kemudian mengajar-ngajar pakai parang, ada suami mati bunuh diri hanya gara-gara minta duit untuk main slot. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah sehingga kita bisa berpikir sehat. Kita juga bersyukur kepada Allah atas segala kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir bersama pada malam hari ini untuk mengadakan maulid Nabi. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jalan-jalan ke kota Mekah, tidak lupa membeli kurma. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan berkah dan semuanya mendapatkan surga. Amin. Nah, kalau Pak Pendi tadi banyak kali pantunnya ya kan? Tak terlawan itu. Maka bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat. Betul. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjalan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung, kata Allah, Pak, kata Allah, kalau kau hitung satu nikmat saja yang kuberikan, tak mampu seluruh hartamu membayarnya. Apa? Tak mampu seluruh harta kita membayar nikmat yang Allah berikan. Allah tidak katakan wa in ta'uddu ni'amallah. Allah tidak katakan kalau seandainya kau hitung seluruh nikmat yang kuberikan. Allah cuma katakan wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kau hitung satu saja, tak sanggup kau membayarnya. Sehingga Rasul menceritakan, meriwayatkan, ada orang yang minta dimasukkan ke dalam surga dengan seluruh amal ibadahnya, yang mana dia tidak pernah berbuat maksiat, kerjanya hanya ibadah saja.
Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menimbang satu bola matanya, yang dengan satu bola mata itu dia bisa melihat indahnya dunia. Maka ditimbanglah seluruh amalnya dengan satu bola matanya. Ternyata satu bola mata yang Allah berikan sehingga dia bisa melihat dunia ini lebih berat timbangannya dari seluruh amalnya. Maka dia minta dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Jadi tak terbayar ini Pak. Bisa makan enak macam tadi makan di rumah Pak Penghulu, Masya Allah. Ikut ikan toman Pak Ustadz itu, sodap Pak. Dikasihnya kopi, baru agak poning kepala Pak. Nikmat betul, mengunyah, bisa menggigit. Ketika ayah saya kena katarak, saya bilang, "Cemana ya rasanya kena katarak?" Ya Allah, barulah kurasakan betapa nikmatnya melihat dunia ini setelah aku kena katarak, kata. Waktu belum kena katarak masih bisa melihat ke sana kemari, tak terasa nikmatnya punya bola mata. Maka bersyukurlah kita Ibu. Mari sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah walhamdulillah. Semuanya segala puji bagi Allah yang memberikan kita apa saja. Dahulu kita tak punya rumah, Allah berikan rumah, betul? Dahulu kita tak punya sawit, diberikan sawit. Tak punya anak, diberikan anak. Tak punya kendaraan, diberikan kendaraan. Dulu naik sepeda pun dah syukur ya Bu. Naik punya Honda, betul Pak Mulu? Udah punya Honda, naik punya mobil. Dulu orang kalau naik tap jangkrik udah paten itu. Sekarang tinggal tap jangkrik naik Pajero. Alhamdulillah. Saya jumpa sama orang Jawa Barat tahun 2000. Kenalan, anaknya wisuda di Gontor. Dari mana? Dari Bagan Batu Pak. Masya Allah. Saya dulu dapat tran di Bagan Batu. Di mana Pak? Di paket D katanya. Jadi nyesel saya balik ke Jawa Barat. Saya jual murah dulu katanya. Maka bersyukurlah kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita bukan siapa-siapa, tapi Allah berikan kita untuk menikmati dunia Allah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, masih tahan Bu? Aku belum kumulai ini, masih muqaddimah ya ini. Salat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamur Rasul wa Sayyidul Anbiya. Imamnya para rasul dan penghulu para nabi. Dari 124.000 para nabi, nabi kita sebagai Sayyidul Anbiya. Dari 313 rasul, rasul kita sebagai Imamur Rasul. Berapa nabi nak? 124.000 para nabi. Dari 313 rasul, nabi kita sebagai Imamur Rasul. Dari 124.000 para nabi, nabi kita sebagai Sayyidul Anbiya. Cuman yang wajib kita ketahui ada 25. Coba sebutkan. Adam, Idris, siapa yang hafal 25? Coba maju sini, Ustaz kasih hadiah. Siapa yang hafal? Siapa? Cepat. Coba maju. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Jangan sampai tak hafal nama Nabi. Nanti bejo, Nabi katanya. Bahaya kita. Coba sebut. 25 nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasah,
Muhammad. Betul? Siapa yang bisa? Coba perbaiki, bisa? Coba. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Soleh, Ibrahim. Jangan grogi, coba lagi. Coba. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Tepuk tangan. 20.000 aja. Uang jajan. Alhamdulillah. Ada berapa Nabi Ulul Azmi? Maju coba. Jangan di bawah aja bilang 5. Coba sebutkan. Maju. Siapa yang berani? 5 Nabi Ulul Azmi. Berapa? Siapa yang hafal? Coba, yang putri ada? Coba. Maju ke depan. Kasih mic-nya Nina, coba. Putri. Kalau betul kasih hadiahnya nih bang. Uang jajan bang. Ini dia. Kalau betul kasih dia uang jajan. Siapa coba? 5 Nabi Ulul Azmi. Siapa? Nabi Ulul Azmi ada 5, yaitu Nuh, Isa, Musa, Ibrahim dan Muhammad. Betul? Kenapa dikatakan Nabi Ulul Azmi? Karena Nabi itu yang menerima wahyu. Selain itu? Dan mendapatkan mukjizat. Lagi? Oke lah cukup. Kasih tepuk tangan ya Ibu. Masya Allah. Udah, iya. Ulul Azmi artinya Nabi yang paling banyak sabarnya. Kenapa? Karena kelima Nabi tersebut banyak menghadapi cobaan. Maka bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka banyak-banyak kita bersalawat. Mudah-mudahan dengan salat tersebut kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa saja yang bersalat kepadaku 1 kali. Jangan pelit-pelit salawat nih Pak. Siapa saja yang salat kepadaku 1 kali, kata Nabi, sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau anak-anakku, santri dan santriwati, orang-orang tua kami, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ayo orang-orang beriman, bersalat kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan salawat dan salam. Bagaimana salawatnya Allah? Salawatnya Allah kepada Nabi
ikraman lahu wa ta'ziman lahu. Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi. Allah tidak pernah sebut nama Muhammad terkecuali pasti Allah sebutkan gelarnya. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu terkecuali seorang rasul, disebut gelarnya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak daripada salah seorang laki-laki dari kalian, walakin Rasulullah, tetapi Rasul Allah. Allah sebutkan gelarnya. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Allah memuliakan nabinya, mengagungkan nabinya. Kalau Allah sudah sebut namanya, pasti Allah sebut gelarnya. Walakin Rasulullah, tetapi Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Siapa penutup para nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bu, Pak, jangan sampai ada nanti yang ngaku nabi kita beriman. Na'udzubillah. Apa ada Pak Ustadz? Banyak. Dulu Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi. Di Bogor ada Lia Eden ngaku nabi. Pengikutnya juga banyak. Masuk penjara 2,5 tahun. Begitu keluar dari penjara ngaku Jibril. Ditangkap lagi. Nah, kejadian polisi Indonesia lah satu-satu yang menangkap Jibril. Habis itu ada Ahmad Sadek ngaku nabi, banyak juga pengikutnya. Bahkan orang-orang berpendidikan. Ada lagi namanya Cecep Solihin, orang Bandung. AA panggilannya, ngaku nabi juga. Kemana itu sholawatnya itu? Bingung kita sholawatnya. Cecep Solihin ngaku nabi, banyak juga pengikutnya. Ada Robert ngaku nabi, orang Jogja, orang Jombang, ada juga pengikutnya. Maka sampaikan kepada anak-anak kita, dalami akidah. Ini akidah tauhid kepada Rasul, bahwasanya Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Rasul Allah dan penutup para nabi. Maka banyak-banyak kita sholawat. Bersyukur enggak anak jadi umat Rasul? Alhamdulillah. Maka mari sama-sama kita sholawat. Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa limujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min amin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sekalian, hari ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi 1447. Temanya akhlak Nabi, cermin kehidupan Nabi.
Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti akhlak Nabi. Amin. Anak-anakku sekalian yang kami muliakan, para bapak dan ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, kalau benar kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikuti aku, pasti Allah mencintai kalian. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikut aku. Ikut caraku. Dalam hal apapun. Baik berumah tangga, baik mendidik anak, baik menuntut ilmu, baik bersosial. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi kuncinya cinta kepada Allah itu ikut Nabi. Kalau mau kita mendapatkan keberkahan, ikut Nabi. Ikut artis sampai ikut Nabi. Bu, ikut artis sampai ikut Nabi. Yakin? Kalau di sini ada Maulid Nabi, di sana ada konser Rita Sugiarto, ibu pilih mana? Akan tak jelas jawabnya. Kalau di sini ada Maulid Nabi, sebelah sana ada konser Rita Sugiarto, ibu pilih mana? Alhamdulillah, orang pakai J, Pak. Pancamukti ini pilih Maulid Nabi. Kami pernah mengadakan di Masjid Raya. Kami ketua BKM Masjid Raya An-Nur. Kami mengundang Ustadz Ritonga waktu itu, Muhadir Ritonga. Kita adakan Maulid Nabi, di sebelah sana ada Rita Sugiarto. Yang kami undang itu tak datang semua emak-emaknya. Emak-emaknya tak hadir. Yang datang itu santri-santri Ustadz Zainal, yaitu Darul Muttaqin. Datang lagi santri dari Darul Huda. Kita undang sebagian dari Al-Majidiyah. Dan begitu juga anak-anak yatim yang hadir. Jadi kemana emak-emaknya pergi ke Rita Sugiarto. Tapi insya Allah kalau Pancamukti tak begitu. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana mendatangkan akhlak Nabi? Akhlak Nabi akan hadir dalam diri kita pertama apabila kita benar akidahnya. Akhlak Nabi akan muncul dalam diri seseorang kalau dia benar akidahnya. Makanya Pak, ketika khotib di atas mimbar itu, betul, dia selalu membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali berada di dalam agama Islam. Kenapa setiap nabi naik ke atas mimbar dia sampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati terkecuali berada dalam agama Islam. Kenapa selalu dibaca di atas mimbar dan itu menjadi rukun mengajak orang bertakwa dan jangan mati terkecuali berada dalam Islam. Kenapa? Karena ini akan menghadirkan akhlak yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Para ulama ahli tafsir mentafsirkan haqqa tuqatih ayu ta'a wa la yu'sa. Yaitu taati aturan Allah, jangan langgar. Diperintahkan berjilbab. Diperintahkan sholat. Diperintahkan kita berzakat, zakat. Diperintahkan kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Bukan hello besti. Sekarang banyak orang merubah dengan hello besti. Hello bro. Mak dan nenek-nenek wah ini. Ngomongnya pun hello bro. Zumba kita bro, kata. Dalam hati awak. Padahal dalam Islam dia apa? Diperintahkan ucapkan salam.
Maka haqqa tuqati itu apa yang Allah perintahkan kerjakan, jangan langgar. Diperintahkan mengucapkan salam assalamu alaikum, ucapkan assalamu alaikum. Coba cari satu salam yang dia lintas waktu, tak ada. Kalau orang barat, good morning, hanya khusus untuk pagi. Good afternoon, good night kalau dia mau tidur. Tapi kalau Islam, assalamualaikum, melintasi seluruh waktu. Mau siang, malam, bangun, tidur, assalamualaikum. Yang satu di tanah lapang, yang satu di ladang, assalamualaikum. Lintas waktu. Assalamualaikum. Artinya apa? Keselamatan atasmu. Carilah satu salam yang ketika kita berjumpa semuanya mengucapkan keselamatan atasmu. Maka heran kita hari ini orang Islam masuk rumahnya pun nyelonong aja macam kambing. Padahal diajarkan kita mengucapkan salam assalamualaikum, artinya kita mendoakan orang yang ada di dalam rumah tersebut selalu berada dalam keselamatan. Ketika kita jumpa dengan anak kita, assalamualaikum, waalaikumsalam mak, katanya. Maka hakikatnya kita mendoakan anak kita untuk selamat dimanapun dia berada. Ketika kita jumpa dengan suami kita, assalamualaikum, maka si istri sedang mendoakan suaminya untuk selamat dimanapun dia berada. Ketika suami mengatakan assalamualaikum dek, salam bang, itu sebenarnya dia sedang mendoakan pasangan hidupnya. Ulama menjelaskan, salamun minal bala wa salamun minal afat, selamat dari segala macam mara bahaya dan selamat dari segala penyakit. Ayu ta'a wa la yu'so, taati saja aturan Allah, jangan langgar. Apalagi ayushkara wa la yukfar, syukuri segala nikmat yang Allah berikan, jangan kufur. Allah berikan sawit hari ini lumayan tinggi harganya, betul Pak? Alhamdulillah. Waktu harga 200 perak, ngomongnya apa? Hilang alhamdulillahnya. Padahal kata Allah, kata para ulama, haqqa tuqati itu artinya ayyu ta'a wa la yu'so, taati aturan Allah, jangan langgar. Kemudian Bapak Ibu, yang paling utama apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati terkecuali berada di dalam agama Islam. Kalau mau hadir dalam diri kita, hadir dalam diri anak-anak kita akhlak Nabi, tanamkan akidah. Apalagi kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini sekarang sudah dipermainkan orang. Semua agama sama itu Pak Ustadz. Apalagi kita dituntut untuk moderasi beragama, membenarkan seluruh agama. Muamalah jual beli boleh kepada siapa saja. Muamalah bertetangga silahkan. Muamalah dalam pendidikan silahkan. Tetapi akidah tidak boleh goyang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati terkecuali berada dalam agama Islam. Kenapa? Innad dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang Allah ridho cuman Islam, anak-anakku, tak ada yang lain. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min, siapa saja mencari agama selain Islam Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat pasti merugi. Jadi apa? Islamnya harus kuat. Semua agama sama itu Pak Ustadz. Sarupo doi, sarupo. Sami mawon Pak Ustadz kata. Apa yang sami mawon? Kalau sudah masuk alam kubur, kok nak lotu? Kok nak apa Bu? Kok nak lotu? Marabbuka wa madinuka wa makitabuka wa man nabiuka. Mau kita bilang, oh malaikat samonya itu semua, habis. Kata Allah, Allah tak terima. Jadi dalam akidah tak boleh goyang. Apa sabda Nabi?
Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Seluruh para nabi saudara bagikan satu bapak. Dinuhum wahid, agamanya cuma satu. Sampaikan kepada anak-anak kita. Wa ummahatuhum syatta, syariatnya saja yang berbeda beda. Di mana bedanya Pak Ustadz? Kalau kita muslim alhamdulillah, di mana kita berada kita bisa melaksanakan sholat. Ketika di ladang kita bisa sholat. Ketika kita bertani, datang waktunya sholat kita bisa sholat. Di masjid kita bisa sholat. Di bumi manapun bisa kita jadikan sholat. Kalau umat-umat terdahulu tertentu tempat dia untuk ibadah. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, juli'atil ardu, dijadikan seluruh bumi lissolah, bisa untuk sholat. Maka kata Nabi, dinuhum wahid, agamanya cuma satu. Apalagi sabda Nabi, maka na Yahudiyun, tidaklah Yahudi, wala Nasara, dan tidak Nasara, yasma'u bi, mendengar namaku, walam yu'min bima ursiltu bih, tetapi mereka tidak mau beriman yang aku diutus dengan Islam, faqad kana min ashabin nar, pasti dan pasti dia berada di dalam api neraka. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Allah, ikut Nabi, mendidik anak ikut Nabi, tanamkan akidah ini kepada anak kita. Kenapa? Bu, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, bapak-bapak, atadruna marraqub, tahukah kalian siapa orang mandul? Sahabat mengatakan ar-raqub alladzi laisa lahu walad. Orang mandul itu ya Rasul yang enggak punya anak. Maka Nabi katakan, laisa dzakar raqub, bukan seperti itu hakikat orang mandul. Ar-raqub, orang mandul kata Nabi, lahu waladun walam yuqaddim lahu syai'. Orang mandul itu punya anak dia, tetapi anaknya tidak membawa manfaat apa-apa baginya di akhirat. Punya anak tak bernilai bagi dia di akhirat. Begitu ayahnya meninggal, emaknya meninggal, yang jadi imam pun harus orang lain. Allahu Akbar. Kami pernah mentalkin, Bu. Diminta oleh salah seorang mentalkin. Datang dia ke masjid raya, Ustadz, apa? Ku tengok omakku udah sekarat. Tolonglah talkinkan. Loh. Kau anaknya kan bisa mentalkin. Apa tak tahu rupanya kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ustadz ajalah lebih afdol katanya. Maka saya datanglah ke rumahnya. Setelah sholat isya, emaknya sudah terbujur situ, sudah cengap-cengap. Seperti ikan yang dikeluarkan dari baskom. Jadi kalau ibu tengok ada ikan dikeluarkan dari baskom, begitulah dia. Anak yang satu gimana? Anak yang satu megang HP. Divideokannya emaknya yang sudah cengkap-cengkap itu. Rupanya dia video call sama kakaknya di Medan. Inilah omak kak. Doakan ya kak ya. Saya pun bingung. Yang satu lagi, anak satu lagi yang perempuan apa? Memvideokan, tidak video call. Omakku. Itu saja keluar dari mulutnya. Jadi saya bilang, kamu siapa? Saya anaknya Pak Ustadz. Coba matikan HP-nya. Lagi halangan apa tidak? Enggak Ustadz. Coba ambil wudu, baca Quran. Anaknya bingung, Bu. Pergi dia keluar. Saya panggil, kenapa enggak wudu? Tak bisa saya Ustadz. Allahu Akbar. Anak enggak bisa baca Quran. Anaknya sudah beranak, tak bisa baca Quran. Anak yang satu lagi, saya bilang, coba kamu wudu ambil Quran, bacalah Quran. Anak yang bilang diam aja. Terus saya bilang sama ibu ini, Bu, ikuti saya. La ilaha illallah. Keluar air matanya, Pak. Lidahnya kaku begini ya. Begini. Kurasa udah tegang telunjuk, ini tegang lagi lidahnya.
Rupanya untuk mengucap kalimat la ilaha illallah tidak sembarangan udah air hayat ini. Kalau mabuk awak habis minum tua masih bisa bilang itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau sekarat tak bisa. Saya bilang lagi, Bu, kalau tak sanggup ucapkan di lidah, coba di dalam hati. Mungkin keluar air matanya. La ilaha illallah. Kaku lidahnya. Saya suruh anak tadi yang saya suruh uduk tadi duduk di sebelah sana, anak yang satu lagi duduk sebelah sini, baru sebelahnya lagi cucunya, anak yang sebelah sini. Saya talkin 3 kali tak bisa, tapi matanya bolak-balik, melihat ke anaknya yang kanan, melihat ke anak yang kiri, ditengoknya juga cucunya. Saya penasaran, saya tanya, ini siapa? Disebutnya nama anaknya. Yang ini siapa? Disebutnya nama cucunya. Tapi untuk ucapkan kalimat la ilaha illallah Allah tak izinkan dia. Coba. Perkara agama tak main-main hadirin. Perkara agama tak main-main. Mengucapkan nama cucu dan anaknya dia mampu. Tapi untuk ucapkan kalimat la ilaha illallah yang begitu tipis dan mudah, Allah tak izinkan lisannya untuk mengucapkan itu. Berkali-kali kami ulang tak sanggup, saya bilang kalianlah mentalkinkannya. Besok paginya meninggal. Allahu Akbar. Kata Nabi, itulah orang yang mandul. Anaknya tidak membawa manfaat apa-apa baginya di akhirat. Padahal orang tua yang mati, bermanfaat anaknya bagi dia apabila anaknya soleh. Waladun salihun yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau dia ngerti agama pasti dia berakhlak mulia. Kemudian ada orang tua yang dia agamanya sedikit, kurang beramal, tetapi anaknya dididiknya dengan agama. Dia kirim kepada ustaz-ustaz untuk belajar agama. Kemudian dia tercengang-cengang, kata Nabi, ketika dia dibangunkan dari kuburnya, dihisab dia memenuhi pahalanya. Dari mana aku dapat ini? Sehingga dikatakan kepadanya, hada min istighfari waladik. Inilah istighfar anakmu. Hada min sadaqati waladik. Inilah sedekah anakmu. Masya Allah. Jadi anak ini bernilai bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika mereka mengenal agama. Sampai ke alam kubur, yastaghfirullah kata Nabi. Dia memohonkan ampun kepadamu, maka itu bermanfaat bagi si mayit. Di antara amal seorang anak tadi, maka bernilai bagi orang tuanya. Padahal Nabi telah bersabda, ada 3 perkara yang mengikuti si mayit. Salasatun yatba'ul mayit. Pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Irji'anis nani, kembali 2. Ahluhu wa maluhu kembali. Wa yabqa wahid amaluhu, yang tersisa hanya amalnya. Tapi kalau ahlunya, keluarganya, dia didik agama, dia hidupkan Al-Quran di rumahnya, dia perintahkan anaknya sholat, dia perintahkan istri untuk taat kepada Allah, dan harta yang dia gunakan dalam kebaikan sedekah, maka harta yang dia tinggalkan, keluarga yang dia tinggalkan bernilai bagi dia walaupun dia sudah masuk ke alam kubur. Akhlak apa yang kita inginkan dari anak kita lagi? Akhlak yang kita inginkan sebagai seorang muslim adalah anak yang mengenal Allah, anak yang mendirikan sholat beribadah kepada Allah, anak yang selalu baca Al-Quran, sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini mengalir pahalanya sampai ke alam kubur. Terwujudlah kehidupan Islam, kehidupan Islami. Bapak Ibu yang kami muliakan, ternyata tak mudah. Kalau untuk mengucapkan selama kita hidup mudah betul. Sering kami diminta orang untuk mentalkinkan mayit, bervariasi Pak. Bervariasi. Ada yang dia mudah, oh nampak ini ibu ini sering zikir ini. Ada yang dia agak susah-susah, oh ini pernah zikir tapi jarang dia ikut nih. Ada yang gampang saja malah awak diajarinya. Ada satu orang, bapak-bapak yang dia mau meninggal, kami dipanggil, kemudian
Saya bilang kamu anaknya talkinkan, bukan kami. Kaulah sebagai anaknya. Maka ditalkin sama anaknya apa? Anaknya bukan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia bilang apa? Allah, Allah. Apa kata bapaknya yang mau sekaratul maut tadi? Bukan begitu. Bayangkan, ini orang sekarat masih bisa bilangkan bukan begitu. Dia bilang apa? La ilaha illallah. Saya penasaran apa amal bapak ini. Rupanya ini orang ahli thariqah. Dia orang selalu suluk. Mudah lisan untuk berzikir kepada Allah. Di akhir hayatnya diucapkan la ilaha illallah. Malah anak yang ngajari Allah, Allah diajarinya bukan begitu. Dia bilang apa? La ilaha illallah. Maka bapak ibu yang kami muliakan, kalau mau hadir dalam diri kita akhlak yang baik untuk anak-anak kita, ajari mereka akidah. Apa bu? Akidah. Alhamdulillah di sini ada pesantren. Panggil ustadznya, suruh mengajar di masjid. Hidupkan Pak Penghulu. Sebagaimana kisah Brunei Darussalam tadi. Yakinlah kampung Pancamukti ini menjadi berkah. Barokatim minas sama'il ard. Kenapa? Karena ada juga kampung tak berkah. Dalam kehidupan kita ada juga berumah tangga tak berkah. Ada orang Allah berikan dia umur yang panjang, tapi selama umur yang panjang dogil kojonyo. Asik ke partai tua aja, umur udah 60. Tak berkah hidupnya. Ada Allah berikan dia umur muda, gampang dia untuk hadir ke masjid, majlis ilmu. Ada dia berumah tangga, Allah berikan keberkahan. Kenapa? Karena ada 3 perkara dalam hidup kita, kata Nabi, yang itu apabila ada dalam diri kita, maka ini adalah harta yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir menyebut asma Allah. Bayangkan, kita mau makan saja diajari Nabi. Apa doa makan nak? Allahumma barik lana wa qina adzabannar. Habis makan apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ini Bapak Ibu, Pak Penghulu, kalau kita cari ditanya bapak-bapaknya, bapak hafal doa makan? Ah itu kan doa anak-anak kata bapaknya. Jadi bapaknya jarang hafal. Kenapa? Ini doa anak-anak. Karena kalau kita cari di toko buku, di mana kita dapat? Cari buku kita pasti doa anak-anak. Makanya anak-anak yang paling hafal. Emak-emaknya mudah-mudahan hafal. Amin. Lisanun dzakirun. Tidak ada satu perbuatan pun yang tidak diajarkan Nabi. Kita pasti berzikir kepada Allah. Mau makan diajarkan Nabi doanya zikir kepada Allah. Mau berangkat keluar dari rumah diajarkan Nabi doa zikir kepada Allah. Masuk rumah diajarkan Nabi doanya zikir kepada Allah. Masuk masjid diajarkan Nabi zikir lagi kepada Allah. Keluar masjid diajarkan Nabi zikir lagi kepada Allah. Masuk WC mau buang air kecil air besar diajarkan Nabi doanya. Masya Allah. Keluar WC diajarkan Nabi doanya. Lisanun dzakirun. Kata Nabi yang ikut aku, lisannya zikir kepada Allah, dia selalu membaca doa. Mau mupuk dia pun baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang lupa Pak kita baca bismillah. Betul? Langsung pupuk aja. Kata Nabi apa? Lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Sehingga Nabi selalu mengajarkan kita doa. Lisanun dzakirun. Kalau sudah lisan kita selalu berzikir kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, maka ini harta yang paling terbaik di dunia. Yang kedua apa kata Nabi? Qalbun khashi'un, hatinya selalu takut kepada Allah. Hatinya selalu takut kepada
Allah. Selalu takut dia kepada Allah. Dia mengajari anaknya sesuatu yang tak baik, takut kepada Allah. Dia perintahkan istrinya karena takut kepada Allah. Sebagai pemimpin dia, apa yang dia buat di kampungnya karena takutnya kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi apa? Al-mar'atul lati tu'inu ala dinih. Pasangan hidup yang mendorong pasangannya untuk taat kepada Allah. Jadi kalau kita punya istri, punya suami, didorongnya kita ini untuk taat kepada Allah, ini adalah hak. Nampaknya berakhir ini. Satu, dua. Satu. Jadi pasangan hidup yang mendorong pasangannya untuk taat kepada Allah, kata Nabi apa? Itu adalah harta paling terbaik yang ada di dunia. Betul Pak? Setuju Bapak itu? Setuju tak setuju, itulah sabda Nabi. Punya lisan ingat Allah, zikir. Alhamdulillah. Cukup Bu? Udah mati-mati mic-nya. Jadi tiga tadi kalau ada dalam diri kita, maka itu adalah harta yang paling terbaik. Punya pasangan hidup yang mendorong kita taat kepada Allah, punya lisan selalu berzikir kepada Allah, punya hati selalu takut kepada Allah, maka akan melahirkan yang namanya akhlak Nabi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, mari sama-sama saya mengajak diri saya sendiri dan juga mengajak Bapak Ibu sekalian, ajak anak-anak kita ini untuk taat kepada Allah. Anak-anak kita ini untuk mengenal Allah, tanamkan akidah kepada dia. Jangan engkau mati terkecuali berada di dalam agama Islam. Apa anak-anakku? Jangan mati terkecuali berada di dalam agama Islam. Kenapa? Karena banyak hari ini anak-anak mindsetnya, kalau tak sekolah ini mau jadi apa, kalau tidak nanti tak sekolah umum begini jadi apa. Padahal hampir 100% dicek, orang-orang yang mentaatkan dirinya kepada Allah, mereka yang berhasil dalam kehidupan dunianya. Hafiz Quran jadi polisi banyak, bahkan sekarang seleksi polisi jalur tahfiz itu banyak. Masuk dia tentara, jalur tahfiz banyak. Unisba Bandung, kebetulan wakil rektornya satu angkatan sama saya. Dia bilang apa? Anak hafiz Quran 30 juz Ustadz, gratis kedokterannya. Masya Allah. Bayangkan, mau ke Mesir, mau ke Yaman dia, hafiz Quran, dapat beasiswa dia. Di mana anak-anak pondok yang katanya terbelakang? Tidak ada. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sebagai motivasi bagi saya dan juga kita semua, ingat sabda Nabi, anak-anak ini menjadi ladang akhirat bagi kita kalau kita ajak mereka untuk taat kepada Allah. Tapi kalau kita tidak membawa mereka, maka jadilah kita sebagai orang yang mandul, karena anaknya tidak membawa manfaat apa-apa baginya di akhirat. Betul? Itulah sabda Nabi. Jadi kalau kita tidak memerugi waktu yang Allah berikan yang singkat ini, 60-70 tahun ini, mari sama-sama kita manfaatkan agar keluarga kita, ahluhu, yang kata Nabi tadi kembali, bisa membawa manfaat bagi kita setelah kita tidak ada di dunia ini. Maka anak-anakku, jangan kalian berkecil hati, banggalah karena anak Ustadz juga hafiz Quran 30 juz di pondok dakwah Maulana Arham. Alhamdulillah, semua anak Ustadz, baik yang laki-laki yang perempuan, kita masukkan ke pondok tahfizul Quran. Selesai tahfizul Quran, mau kemana kau? Saya bilang sudah diminta dia masuk tentara. Dari Rindam minta, Ustadz
anak 30 juz hafal, betul? Sudah masuk untuk tentara. Saya tanya anak saya, gimana nak mau? Enggak layak. Aku ingin ke Pakistan belajar lagi gitu. Alhamdulillah, bersyukur kita mempunyai anak yang mengenal agama. Inilah ladang kita nanti setelah kita tidak ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, mungkin demikian ceramah kita pada malam hari ini. Maka agama adalah salah satunya yang bisa menjadikan kita berakhlak mulia. Tidak ada jalan yang lain. Fatazawwadu, berbekalah kalian kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal menghadap aku adalah takwa. Takwa akan menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia. Maka sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberkahi semua. Amin. Kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijadikan seluruh keturunannya keturunan yang saleh dan salihah, dan membawa manfaat baginya ketika dia sudah menghadap ilahi nanti. Ala hadinati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا ذا الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق واجبت علينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا الله من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلوما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada baiknya datang dari Allah, dan apabila ada buruknya itu datang dari diri kami sendiri dan atas kebodohan kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dimaafkan.
Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, cik. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah terlaksana dengan lancar. Kami mewakili seluruh panitia memohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.